Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang mengalami masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan sampai detik ini. Dan di bulan baik ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang kabarnya mengalami konflik dengan salah satu public figure di Indonesia, Irma Darmawangsa. Selamat malam, Irma. Malam, Mas Bayu. Bener ada tuduhan seperti itu? Tuduhan konflik gitu? Iya, merebut pasangan orang lain. Lebih tepatnya sih bukan merebut ya. Jadi kalau merebut pasangan kan memang mereka sudah menjadi pasangan atau pernah memiliki hubungan gitu, hubungan berpacaran atau suami istri. Tapi kan ini mereka sama sekali nggak ada hubungan ke arah situ. Mereka hanya berteman gitu dan hanya sebagai seorang partner kerja gitu kan. Jadi kalau dibilang merebut, apa yang saya rebut? Kecuali kalau mereka memang berpacaran, terus saat-saat mereka berpacaran saya rebut, barulah saya dibilang perebut gitu. Ini Tapi kan enggak kondisinya nggak ada hubungan apa-apa mereka. karena saya tanya pihak laki-lakinya, kamu pernah berpacaran sama dia? Enggak, kita cuma berteman dan sebagai partner kerja. Sama kayak misalnya Mas Bayu ada partner kerja sama saya. Apakah misalkan saya berpacaran dengan yang lain, terus dianggap yang itu merebut dari Mas Bayu kan enggak kan? Iya benar. Tapi hubungannya sekarang antara Irma dengan siapa? Pihak perempuannya gimana? Dia sih masih bersih tegang sama saya. Jadi ya sindir-sindir, gitu? kata-kataan lewat sosmed kayak gitu-gitu. Terus apa lah. harapannya di bulan baik ini sebenarnya? Ya maunya sih semua enak-enak aja, baik-baik aja, nggak usah saling sindir, nggak usah saling menjatuhkan atau memojokkan. Ini kan dia lebih banyak memojokkan seseorang, memojokkan saya, memojokkan juga teman dekat saya gitu. Teman dekat nih udah jadi pacar gitu maksudnya? Oke, mudah-mudahan sih harapannya bisa dikabulkan terutama di bulan baik ini. Iya. Mudah-mudahan bahagia terus dengan pasangan barunya. Amin. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang ingin berpisah dengan suaminya karena tekanan batin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuni. Selamat malam Mbak Yuni. Malam Mas Bayu, Mbak Irma. Malam. Informasi yang kami punya katanya Mbak Yuni benar sudah berkeluarga dan ingin berpisah dengan sang suami. Iya Mas, Bisa diceritakan gimana kronologis ceritanya? saya sebenarnya selama ini udah ngebatin Mas. Dan stres sama kelakuan suami saya. Kenapa? Suami saya itu malesnya kebangetan Mas. Saya 2 tahun itu mencari nafkah sendiri. Suami nggak kerja gitu? Saya udah nyuruh dia buat kerja apapun. Saya terima, asal dia kerja Mas. Tapi apa? Dia nggak pernah dengerin omongan saya. Kerjaan dia tuh hanya tidur dan tidur aja di rumah. Jadi selama ini Mbak Yuni yang menjadi tulang punggung keluarga? Iya, saya. Sampai malu nggak malu. Saya sekarang kerja sebagai kasir ya Mas. Mas Bayu tahu sendiri kan kasir itu gajinya berapa. Nggak cukup buat nafkahin anak saya Mas. Sudah berapa anak? Anak saya 1 Mas. Untuk menutupi kekurangan keluarga saya malu nggak malu itu sampai mau nyuciin pakaian tetangga Mas. Oh jadi tukang cuci panggilan gitu ya? Iya Mbak Irma. Kalau boleh tahu emang udah berapa lama usia pernikahannya? Saya udah 15 tahun Mbak. Oh udah lama dong. Dan ini terjadinya 2 tahun terakhir?
Sebelumnya biasa-biasa aja dan normal-normal Iya aja. biasa aja. Saya juga nggak tahu selama 2 tahun ini sikap suami saya itu berubah. Malesnya itu bener-bener Mas. Dan dia alasannya, Papa tuh selama ini berusaha mah. Berusaha buat nyari. Tapi apa? Nggak ada hasilnya. Sering keluar kota tapi nggak ada hasilnya Mas. Saya nggak pernah nerima duit sepeser pun dari suami saya. Menurut Mbak Yuni kenapa suaminya seperti itu? Saya juga nggak tahu. Baik. Harapannya apa dengan datang ke Menembus Mata Batin malam ini? Saya udah muak sama suami saya, Mas. Karena saya udah capek. Hati saya udah capek sama suami saya. Jadi saya pengen pisah sama suami saya, Mas. Waalaikumsalam. Ibu udah pulang? Udah. Pak, kok bukan bantuin ibunya sih, Pak? Beresin kek, apa kek? Ibu tuh kerja, Pak, capek. Bapak tuh nggak mikir apa? Allahu Akbar. Bapak kan di rumah, Bu. Ya harusnya Bapak tuh mikir, bantuin ibu. Lihat nih kerjaan ibu banyak, Pak. Ya Allah. Gimana sih? Astagfirullahaladzim, lihat tuh. Pak, piring pada berantakan kayak gini. Bapak tuh nggak beresin rumah ya? Bu, sabar, Bu. Bapak kan lagi ini santai, Bu. Lagi nonton TV. Kan ini tugasnya Ibu. Kerjaan Bapak tuh di otaknya Bapak tuh santai, duduk, makan. Bukannya mikirin kerjaan. Ibu tuh capek, Pak. Malah mikirin makanan lagi. Ya Allah, Bapak. Ampun deh ibunya nih. Harus gimana sih Ibu, Sabar, Pak? Bu. Bapak kan udah berusaha cari kerjaan, tapi memang belum dapat Bapak ini. Gimana Ibu mau sabar? Bapak dari tadi kerjanya duduk. Tiap hari Ibu lihat Bapak duduk dan aja. Gak pernah mikirin Bapak tuh mau cari kerjaan, Bu, sabar, cari usaha kek, keluar ngapain kek. Sabar, Ibu. Udah sabar tuh, Bapak tuh mikir tuh harus Bapak tuh cari kerjaan Ibu, bantu Ibu nih capek. Kamu tuh jangan ngomong aja. Ibu kok gitu sih? Kasihan kan? Ini semua gara-gara Bapak, tahu nggak? Boleh tampar gitu dong, Ibu. Ya Allah, makanya Bapak tuh cari kerjaan, tahu nggak? Ngerti dong, Ibu tuh capek. Bu, Nyuci sabar, baju Ibu. orang, udah deh Dek. Sabar, Dek. Bu. Dek, ya ampun Dek, maafin Ibu ya Dek. Udah 15 tahun loh Mbak ya. Iya. Udah cukup lama sih usia Betul. pernikahan itu. Anaknya juga pasti udah besar. Udah besar umur anaknya? Umur anak saya 14 tahun, Mbak. Oh, udah mau menuju dewasa. Bentar lagi Iya. udah mau Udah mau sweet remaja. 17. Udah remaja malah 14 ya. Saya juga kasihan sama anak saya, Mas Bayu. Nah, terus Karena tanggapan kelakuan anaknya suami gimana? saya tuh jadi kasar sama anak saya, Mas. Anak jadi tempat Iya, Mas. pelampiasan. Saya tuh sempat gampar anak saya, Mas. Mas tahu kan rasanya kalau orang lagi marah? Hah? Saya tahu sih rasa nahan marah. Baik, mudah-mudahan sih malam hari ini harapannya Mbak Yuni, saya nggak tahu ya. Kalau harapannya mau pisah, saya nggak berharap itu terjadi sih. Ya, tapi mudah-mudahan kita bisa dapat solusi terbaik buat masalah yang lagi dihadapi sama Mbak Yuni ya. Kami akan ajak Mbak Yuni untuk mendengar langsung tanggapan dari sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuni dengan tanggal lahir 18 September 1984 dan mendiami nomor rumah 60. Sosok yang kurang menghargai orang lain dan tidak pernah merasa puas. Rasa tidak puasnya dapat dirasakan dari pendapatan ekonomi yang ia dapat. Saya melihat masa lalu dari sosok Yuni yang sangat berat sekali. Saya melihat ada konflik keluarga dan saya melihat perbedaan pendapat. Entah kenapa saya melihat aura dari Yuni sangat panas sekali. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Hai Kak Irma. Hai, Hai. Dede. Hai. Silakan Kak.
Tante Mary masih oke? Iya, oke. Baiklah. Mbak Yuni, Iya. dengan tanggal lahir 18 bulan 9 1984 tahunnya dan nomor rumah 60. Mbak Yuni ini memiliki konflik dengan sang suami. Dia mau pisah dengan suaminya karena setelah 15 tahun pernikahan, 2 tahun belakangan suaminya di rumah aja, males kerja, dan Mbak Yuni menjadi tulang punggung keluarga. Makanya kecewa, kesel karena begitu sampai rumah pulang kerja, tapi Mbak Yuni ini masih harus melaksanakan tugas dan kewajibannya di rumah seperti cuci piring dan lain-lain. Iya. Tapi sayangnya waktu itu lagi emosi cekcok dengan sang suami, anak menjadi tempat pelampiasan karena mungkin waktu itu anaknya protes, mengingatkan mamanya gitu ya, supaya tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tapi justru malah ditampar anaknya. Nah makanya datang ke sini katanya saya mau pisah sama suami saya. Menurut kamu gimana, Ron? Kalau menurut saya ini udah diringkas ya dari tadi ya. Mau pisah atau tidak, saya tidak, saya bukan tipe orang yang menyarankan untuk berpisah atau seperti apa. Saya suka cinta damai, apalagi di bulan yang penuh, Yang suci ini ya. bulan penuh kesucian ini. Iya. Alangkah baiknya untuk mikir dan merefleksikan diri sebenarnya ada apa. Jangan ujuk-ujuk pisah dan segala macam. Kita harus dengar dari beberapa banyak versi juga, jangan dari kacamata Mbak Yuni doang, tapi dari kacamata orang lain juga sebenarnya. Aku tahu sih perasaan Mbak Yuni sekarang, keselnya minta ampun. Tapi masa nggak ada satu sedikit pun kebaikan yang kamu ingat dari sang suami. Harusnya menurut saya ya, segila-gilanya laki kayaknya ada 1 atau 2 sebuah kebaikan yang Iya pastilah. Pagi udah 15 tahun nih. 15 tahun loh yang Usia pernikahannya. Alasannya cukup kuat untuk sampai bertahan 15 tahun ya. Iya. iya. Nah, emang selama 15 tahun itu kamu nggak dapet nafkah batin atau nafkah lahir itu? Ada dong harusnya. Maaf ya, Mas Roy. Nggak apa-apa. Selama 15 tahun ini juga saya tetap bantu suami saya kerja. Tapi maaf ya Mbak Yuni, saya tidak bermaksud lancang ya. Nggak apa-apa Mbak Yuni, cerita aja. Hah? Jadi Mas Roy itu jangan ngira saya nggak berpikir jernih atau apa. Pikir dong suami, kebaikannya itu apa? Maaf Mas Roy. Iya. Saya selama ini udah baik sama suami saya. Saya selama ini udah sabar. Sabar. Tapi apa? Suami saya tuh malah keenakan. Karena saya bantu kerja. Karena dia merasa, oh istri saya bisa cari duit, buat apa saya kerja? Terus gunanya dia apa? Sebagai kepala rumah tangga tuh apa? Mbak Yuni sudah coba untuk kasih dukungan ke suami, Selalu, kasih saya semangat, selalu ngebilangin. bantu cariin Udah. kesempatan gitu, udah. Saya selalu bilang, kerjaan apapun saya terima. Mau gaji berapapun saya terima, Mas Bayu. Asal dia mau kerja. Jadi alasan nggak mau kerja lagi kenapa ya? Saya masih sehat begini aja, suami saya males. Gimana kalau saya sakit? Tapi maaf Mbak, saya kurang setuju dengan Mbak. Mbak itu punya temperamen dan emosi yang terlalu berlebihan. Iya yang saya khawatirin, Roy. Ini saya dengar sih pendapat kamu, tapi cara penyampaian kamu itu menggelegak-gelegak, meledak-ledak itu yang membuat jadi konflik. Mbak ya sabar dulu, tenang dulu, sabar. Iya. Saya udah sabar, Mas Roy. Makanya di sini saya jujur ya, saya senang curhat sama Mas Bayu. Karena selama ini saya pendam, di keluarga saya pun saya pendam. Sifat suami saya, malesnya suami saya itu kayak gimana saya pendam sendiri, Mas. Jadi saya udah nggak kuat sebenarnya, udah nggak kuat. Tapi kan namanya komitmen ya harus dipertahankan apapun yang terjadi gitu, Mbak. Mungkin sekarang kondisinya tidak seperti yang diharapkan seperti di awal-awal pernikahan. Tapi bukan berarti karena suami udah nggak bisa menafkahi terus ditinggalin, diajak pisah. Ya gitu. biar dia mikir kalau saya tinggalin.
Atau Biar mungkin dia kan mikir memang kalau dia sayang lagi sama susah saya. cari kerjaan juga kan. Bisa memang jadi lagi banyak memang. kondisinya Enggak mungkin Mbak, enggak lagi susah cari seperti kerjaan itu. kalau dia mau usaha. Enggak susah. Belum Saya tentu jadi juga kuli nyuci aja mau loh. Pernah Alhasil. coba sampein ini ke suami dan tanggapannya gimana? Suami saya cuma bilang sabar, sabar ya Mas, sabar. Sabar, sabar. Mas, waktu itu terus berjalan loh. Besok kita makan apa? Kalau saya nurutin kata suami saya sabar, sabar. Dari mana? Kalau saya nggak kerja, ikutin kata dia sabar. Dari mana kita bisa makan? Irma, aku mau nanya, mau saya potong ya. Iya. Irma, kamu kan sebagai sama-sama perempuan nih, melihat sosok ini di posisi dia, kamu akan marah-marah seperti itu nggak? Atau malah memberikan solusi? Jadi apa yang kamu koneksi? lakuin? Apa yang kamu Kalau lakuin Irma? aku pribadi sih ya kalau untuk marah-marah yang terlalu over atau berlebihan juga nggak akan menyelesaikan masalah kalau aku pribadi ya. Kalau aku sih ya pelan-pelan, Cariin koneksi. misalnya cariin koneksi-koneksi network. Aku misalnya aku punya teman-teman, aku tanya lu ada nggak gawean di tempat lu ini nanti kasih info ke suami. Coba kamu nanti ke sana. Ya kalau memang belum rezeki kita cari lagi yang lain. Kita sih mau cobanya begitu aja. Iya, setuju. Tapi selama aku sama suami berjalan nyaman, hidup bersama-sama nyaman, suami juga nggak kasar ke aku. Terus tetap mau berusaha tanpa dia hanya ongkang-ongkang kaki di rumah aja ya. Aku sih terus nge-push aja, les ngasih support sih biasa. Kalau Iya, aku itu pribadi benar. sih kayak gitu ya. Lebih Aku kayak pribadi. actionnya Iya, ya, solusinya daripada Soalnya kalau kita tiap hari, komplain. ayo kerja, ayo ini. Ya itu ada masalah juga kan nggak juga. Nggak juga. Yang ada malah bikin kita stroke cepet. Jadi stres. Tapi maaf ya Mbak Soalnya. Irma, maaf. Itu kalau suami kita berusaha kan. Ini suami saya apa? Enggak. Kerjaannya itu hanya tidur. Masa kamu? Enggak ada usahanya. Tapi tuh saya punya firasat ini loh Bay, Irma. Ini 15 tahun, pasti ada waktu 2 tahun ke belakang dia pernah menjadi seorang buruh kuli bangunan kah atau pernah menjadi seseorang apa gitu. Iya. Tapi terhenti, tidak dilanjutkan kontraknya atau segala macam. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Saya ngerasanya ya. Rasanya saya ngerasa selama 15 tahun nggak mungkin ngeblank Iya. semua itu. Nggak ada tanggung jawab nggak- gitu, nggak mungkin ya. Saya ngerasa kayak ada masa-masa selama 2 tahun ada kerja dengan apa namanya sebagai buruh buruh Ya, suatu kuli perusahaan lah bangunan gitu atau ya. mungkin nggak perusahaan juga, mungkin lebih kayak bangunan Serabutan kali ya. serabutan kali ya mungkin. Tapi yang dilihat sama Yuni itu yang jeleknya. Lupa 13 tahun sebelumnya Iya, bahwa sang bener. suami sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga gitu. Jadi kamu tuh fokus sama 2 tahun terakhir. 2 tahun itunya. Gak enaknya. Nggak enaknya. Tapi Iya. Mbak Yuni, kita khususnya Roy lah. Roy tidak bela suami juga, tidak bela Yuni juga. Saya hanya melihat dan menyampaikan apa yang ada di kepalaku. Tadi Mbak Yuni bilang katanya ingin pisah biar dia tahu, biar dia dapat pelajaran. Artinya sebenarnya kalau suami mau berubah, Mbak Yuni nggak mau pisah. Iya, kalau emang dia mau berubah dan mau usaha. Oke, Mbak Yuni mau nggak denger sebenarnya dia mau berubah atau enggak? Mau denger langsung nggak? Mas, kalau Mas Bayu nggak percaya silakan. Boleh? Ya, kita dengar dari kacamata dan berbeda, perspektif yang berbeda dari sang mungkin suami atau Oke, Mas Doni ada suaminya Mbak Yuni. Kita dengerin langsung ya. Dan Mbak Yuni juga mungkin bisa menyampaikan semuanya tanpa emosi. Kalau selama ini mungkin Mbak Yuni pendam dan hanya dibicarain berdua, ya kan, karena keluarga juga nggak tahu, nggak ada pihak lain yang ngebantu. Akhirnya yang ada malah debat, emosi, kesel, nggak ada solusi. Ini udah terakumulasi nih Mbak, Iya. Mbak Yuni Kumpulin nih akhirnya semuanya. langsung beng istilahnya kayak gunung tuh. gunung Langsung. tuh. Udah Saya meletus. emosi Meledak, karena udah laharnya kesel, keluar Mas Bayu. semua. Kenapa? Saya emosi karena udah kesel. Iya, Iya tahu sih, ngerti sih. kelihatan. Ini bro. sebenarnya ujung-ujungnya uang kan dalam rumah tangga gitu, udah lah ya, ekonomi kan. Tapi memang kalau dilihat ya,
dari berita-berita dan juga pengalaman orang-orang yang berpisah, salah satu faktor utama perceraian itu memang karena Ekonomi. Iya benar, setuju. ekonomi. Tapi bukannya tidak ada solusi, apalagi anak udah besar kan. Sayang, kalau tadi Mbak pikir gimana kita makan gitu. Nah nanti kalau pisah, anak gimana makannya? Kan ada saya. Oh, ada Itu suaminya. suami saya. Oke. Silakan Mbak. Silakan. Ya, saya nggak apa di situ aja. Di situ. Oke. Suaminya ada lo datang, Billy. Jadi bakalan, saya berharap nih jangan jadi ajang emosi ya. Pak Pak Ya, Yogi. namanya kita samarkan dengan Pak Farid ya. Iya. Oke. Sudah 15 tahun pernikahan itu cukup lama loh Pak. Iya, betul. Nggak, maksudnya nggak sebentar dan pasti nggak mudah Iya. mempertahankan sampai sekian lama ya. Iya. Belakangan ini menurut Mbak Yuni katanya ada perubahan perilaku dari Mas Farid. Apa betul? Betul, saya selama 2 tahun ini saya nganggur. Tidak bekerja. Karena kamu males kan, Mas? Saya nggak malas. Sebentar, sabar. Mbak Yuni ditahan dulu ya biar kita coba untuk komunikasi ya. Kita ajak ngobrol Mas Faridnya ya. Kalau saut-sautan terus malah nggak selesai. Kelar. Kalau boleh tahu selama 2 tahun itu apa yang Mas Farid lakukan? Ya di rumah saja. Nggak ada keinginan untuk kembali bekerja gitu? Ada, saya udah mencari kerja. Setiap hari saya pergi cari kerja. Tapi istri ini emosi terus. Dia nggak ngelihat waktu 13 tahun ke belakang itu saya bekerja. Bawa mobil mau, bawa apapun mau, kuli bangunan mau. Oh itu kuliah bangunan sih. Iya. Tadi bilang ya. Iya, iya. mau semua saya. Sempat kerja Tapi kulit yang 2 bangunan. tahun ini kan saya mau nyari kerja. Namanya belum dapat, ya gimana, harus sabar dong. Tapi usaha Usaha. nyari terus. Nyari tiap hari kemana-mana, saya panas, kehujanan, terus nyari. Iya sih. Belum Pulang ke rezeki rumah lah ya, kadang-kadang Pak, ya. bawa pisang sesisir gitu ya. Oleh-oleh gitu buat istri. Tapi dia nggak terima. Iya. Apa saja mau saya kerja. Saya juga malu kan, nongkrong di rumah. Tapi belum ada rezeki gimana? Iya. Udah kesana, kemari saya nyari kerja. Istilahnya udah jemput bola lah ya. Udah banting tulang lah. Udah nunggu bola. Istri saya tuh kalau di rumah marah-marah terus, emosi, jadi saya keluar. Gitu. Keluar untuk Mencari kerja, mencari informasi gitu, kerjaan apa aja kalau ada ya. Keluar juga Serabutan. karena pusing juga kali ya, kena pusing. marahan istri. Iya. panas soalnya. Jadi daripada nanti terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, jadi lebih mendingan baik keluar, ya. menenangkan diri, Menenangkan diri. seperti itu ya Pak ya. Kalau Irma gitu biasanya. Sebelum Nggak, 2 tahun maksudnya kebelakangan kan, itu. kalau ada sesuatu kayak gitu kan begini-gini nggak ada kelarnya kan, ya mendingan udah deh salah satu mesti ngalah Iya, gitu kan. karena saya sayang sama dia Kayaknya kan. di sini kelihatan pihak bapak yang lebih banyak ngalah. Gitu. Saya sama anak gadis saya tuh sayang banget, apalagi sama dia. Mas, kamu kalau sayang sama aku harus mikir. Hah? Ya saya udah mikir kan, udah kemana-mana mencari kerja. Mana cari kerja coba saya Kamu tanya? tuh ingat yang jeleknya aja, nggak ngeliat kebaikan saya dulu gimana waktu kita menikah. Ingat nggak kamu? Apa kemauan kamu saya kasih? Kamu nggak usah ngebahas yang dulu-dulu. Nah harus dong diingatin, jangan ingat yang jelek aja. Mas, saya benar-benar udah muak tahu nggak sih Kalau sama istri kamu? kalau istri yang baik itu lagi nganggur terima, lagi banyak duit terima. Berapa lama aku nerima kamu nganggur? 2 tahun loh. kebelakangan itu. Mas Farid, Mbak Yuni, mohon tahan dulu emosinya ya. Ini gara-gara uang sampai kayak begini. Udah 15 tahun Oh, uang nikah, bikin Pak. orang buta, Dede. Iya ya. Pasti udah banyak nih pengalaman yang dilewatin bareng-bareng. Apalagi udah ada anak sekarang. Ya kan? Anak gimana Pak tanggapannya? Iya. Bapak selama ini menurut Mbak Yuni katanya males. Tidur-tiduran, Mbak Yuninya pulang. Ya 2 tahun ini aja. Kalau 2 tahun ke belakang, buktiin aja anak gadis kita bagaimana. Pakaiannya bagus. Jangan ngeliatin yang jelek aja kamu. Pakaiannya bagus itu aku yang nyari kerja, Mas. Hah? Aku yang beli. Tapi kamu tuh nggak sabar orangnya. Kamu nggak? Mas Bayu mau dengar? Dengar langsung dari anak saya. Anak saya ada di sini loh. Ada anaknya juga. Serius? Satu keluarga ada di sini Ingat, semua. kita tuh udah 15 tahun nih kalau masa nggak ada baiknya sekali saya nih. Ada di mana? Sebentar, sabar, sabar.
Anaknya ada Ya, di sini anak juga. saya ada di sini. Mas Bobi boleh tanya langsung sama dia gimana kelakuan bapaknya. Di mana anaknya Mbak Yuni? Yang mana anaknya? Ini Mas Bayu. Itu tuh yang Oh itu. Selamat malam. Siapa namanya? Salah. Oke. Oke. WHM. Boleh minta kursi lagi Om Don? Sedih Sama sih. masker sama WHM. Kak Irma, saya ngeliat suaminya. Kasihan. Oh, Saya nggak mau ya oke. deket duduk sama bapak saya. Nggak boleh begitu. Jangan dong. Masa sama bapak sendiri kayak gitu? Kan orang tua. Ya udah sini deket saya aja ya dulu udah, deket sementara. Mbak Ya udah. Deket sini Perlu dulu. pakai masker? Perlu pakai masker kali ya? Perlu dong pakai masker. Ini mohon maaf ya saya ngomong apa adanya. Ayah kamu, suami kamu kasihan ya. Kayak udah acak-acakan sampai ruwet berantakan gitu sampai kayak ya stres gitu. Iya, mungkin udah. Jadi udah nggak mikirin ngurus diri. Iya. Iya. Betul, karena emang fokusnya mungkin aduh ya udahlah nih. Iya. Saya coba bertahan sambil mikir, tapi ketemu sama istri yang marah-marah, pasti jadi Udah aut-autan stres, suaminya. mikir diri sendiri. Iya. Mbak, namanya kita ganti dengan nama samaran aja ya. Ya, kami panggil dengan Nisa, boleh? Oke, ada Nisa ya. Nisa. Mbak Nisa, Nisa tadi bilang katanya nggak mau di deket bapaknya, di samping, manggilnya apa? Bapak, Bapak, nggak mau duduk di deket bapak, kenapa? saya udah malu sama bapak saya. Malu kenapa ya? Pokoknya saya tuh udah malu banget sama bapak saya, sama teman-teman saya. Karena nganggur bapaknya. Iya, saya udah nggak mau ngelihat muka bapak saya. Ya jangan gitu dong. Jangan dong. Tapi kan Kamu selama aja udah ini nggak mau loh. bapaknya kan Apalagi bertanggung aku. jawab. Oke. Nanti kualat loh. Nggak boleh gitu sih kalau menurut saya. Menurut kita itu, Kan bisa ada di sini karena siapa? iya, Karena ibu bapak. Ya ibunya sih emosi terus. emosi. Nah, ini ngomongin soal emosi, benar Pak. Mbak Yuni pernah memukul anaknya. Iya, gara-gara saya katanya. Gara-gara saya nganggur. Ya karena bapak pemalas. Saya tuh udah berusaha yuk itu, Nah, Berusaha apa, Pak? kesana kemari nyari kerja buat kamu. Kamu ingat nggak waktu kamu umur 10 tahun dulu? Baju bagus. Ya itu sepatu karena saya bagus. dibeliin sama ibu saya. Saya kan kerja waktu itu. Enggak, Kuli bangunan. Seminggu sekali dibayar, saya kasih kamu. Ingat nggak? enggak. Waktu kamu kelas 5 SD. Lupa mungkin. Lupa dia, jeleknya aja dia nih. Bang. Sedih Pak, saya. kuli bangunan berapa sih duitnya? Hah? Iya, tapi harus bersyukur dong. Kamu sih boros kali. Harus bersyukur. Suami nganggur tuh bersyukur. Tahu besok dapat rezeki lagi. Nggak boleh emosi terus. Tadi pusing, tahu nggak? Bener-bener ya aku udah muak tahu nggak sih sama kamu, Pak? Aku tuh minta cerai tahu nggak sama kamu. Aku pengen pisah sama kamu. Mbak Yuni, Saya nggak mau cerai, saya mau mikirin anak gadis kita. Enak aja. Mbak Yuni, kok mohon maaf ya. Saya harap Mbak Yuni nggak segampang itu mengeluarkan kata-kata cerai. Itu bisa kalau terjadi mungkin nggak bisa putar balik dan penyesalannya. Iya. Ya udah kalau mau keputusan mau cerai, terserah mau apa dia. Tahan, Pak Farid. Sabar. Coba tahan, sabar ya. Tahan emosinya. Ini kan bulan baik, iya kan? Ya, ini betul. bulan baik. Ya. Harapannya kita semua justru cari solusi dari masalah, bukannya justru malah menambah masalah baru. Belum tentu nanti setelah pisah, ya itu jadi solusi. Iya. Nanti Mbak Nisa nggak tinggal sama mama papanya. Iya. Bay, ada satu yang mengganggu pikiran saya ya, Bay. Ya, saya lihat ini warna merah-merah gitu. Merahnya merah banget. Ada apa ya dengan ginjal? Ginjal. Ginjalnya siapa? Om Roy, ibu saya pernah punya sakit gagal ginjal, Mas. Sekarang gimana Dan sempat kondisinya? dirawat beberapa minggu. Sekarang? Sekarang alhamdulillah ibu saya udah sembuh. Dan itu waktu ibu saya dirawat, mana pernah suami saya ini nengokin, Mas. Dia malah keluar kota.
Keluar kotanya ngapain? Saya keluar kota, betul. Saya menenangkan pikiran saya, karena dia ini, kalau saya di rumah, mulutnya, saya pusing. Jadi saya, tempat saudara saya menenangkan pikiran. Sembari nyari informasi pekerjaan, kan? Harusnya waktu orang tua saya dirawat, kamu tuh jangan keluar kota. Hah? Temenin ibu saya di rumah sakit, saya kan kerja, Mas. Saya tahu kamu merawat ibu kamu di rumah sakit tuh. Tahu nggak? Saya tuh udah nganggap ibu kamu tuh orang tua saya sendiri. Ya haruslah. Tapi kamunya ngoceh melulu. Lebih baik saya keluar kota, ngademin diri. Daripada saya pusing, pala saya kayak orang gila nanti. Daripada kamu keluar kota, mending kamu cerain saya. Tahan, sekali lagi tahan. Jangan sebut kata itu. Ya, Mas Farid, saya mau tanya ya. Mas Farid tahu nggak sih sebenarnya apa alasan istri Bapak sampai bersikap seperti ini? Bisa mengerti nggak? Iya, Mungkin ngerti. tahu ya, tapi bisa Mengerti, mengerti. ya. Kekecewaannya kenapa Iya, itu bisa karena saya dipahami. 2 tahun ini nggak kerja. Tapi 2 tahun kebelakangan itu saya kerja, kan nggak Emang ada. bapaknya aja malas. Betul begitu. Malas tuh 2 tahun ini, saya berusaha, bukannya malas. Bang Roy, bukan malas saya. Mungkin belum rezeki aja deh. Gitu. Dia ini orangnya maunya enak aja, Bang. Tapi emang nggak gampang mencari pekerjaan. Sekarang emang Iya, saya udah kemana, Nak? Sono kesini nyari. Bukan saya tidur tuh mikir di rumah tuh. Bukan saya tidur makan aja. Mikirin besok gimana. Ini marah terus. Jadi saya Bapak tahu keluar kan kota. aku sering dipukulin sama ibu. Itu karena gara-gara bapak. Kenapa kamu mukulin anak? Kamu pakai nanya lagi. Nggak boleh mukulin anak kamu. Mikir, makanya kan aku bilang mikir, ya Allah. Saya tuh sebenarnya nggak mau bercerai sama kamu, mau mikirkan anak, tahu nggak? Terus Nah, kamu mau Mas. ngapain kalau nggak cerai sama saya? Mau males-malesan? Tahan. Mas Mau Farid. nyuruh saya kerja terus gitu? Sabar dulu. Mas Farid sebenarnya masih ada keinginan untuk kembali bekerja. Masih. Oke. Masih Mbak- optimis. Oke, Mbak Nisa mungkin ada kecewa ya sama bapaknya. Tapi tadi Mbak Nisa bisa lihat nggak begitu Mbak Nisa kasih tahu sering dipukulin sama ibunya. dibela. Dibela. Mungkin jauh sebelum itu saat Mbak Nisa sakit, saat butuh ini, butuh itu, sekolah. Perjuangan Bapak tuh ya nggak bisa dilihat dari 2 tahun belakangan aja sih. Tapi aku juga pengen kayak teman-teman aku. Bisa Gimana? kesana kesini belanja apa itu. Aku nggak bisa kayak teman-teman aku. Aku malu sebenarnya punya bapak kandung kayak bapak. Nggak boleh gitu gitu. Kualat lo nanti kena Memang karma. songong dia ini, Pak. Bang, songong anak saya Ya ini. itu semua karena gara-gara bapak. Baru 2 tahun ini kan? Ingat yang 2 tahun kebelakangnya gimana, Bapak? Ya udah, gini. Roy, Yes. yang kamu ngelihat ini Bapak Farid ini kan belakangan katanya 2 tahun terakhir susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau dilihat dari caranya, dari gesturnya, cara bertutur. Ya dia sudah memikirkan itu sih sebenarnya. Bahkan dia tidur aja nggak tenang. Oh, sebenarnya mikirin? Iya sebenarnya mikirin. Tapi dia karena dia kan sosok pria. Jadi pria laki-laki itu tidak mengumbar-ngumbar masalah yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau wanita tuh lebih ekspresif gitu. Jadi saya ngerasa emang sang suami Mas Farid sebenarnya udah mati-matian cari kerja, tapi ya bintang keberuntungannya belum datang gitu. Masih belum faktor luck-nya tuh belum ada. Ya aku sih pengen banget kasih tahu buat si Mbak Yuni sama Nisa ya, bahwa jangan dilihat dari ininya, lihat ke perjuangan yang dulunya ngegedein sampai gede kayak gini. Iya kan ya? Iya, betul. Maksud saya cuma waktu dalam 2 tahun nggak kerja tiba-tiba udah cerai-berai begini. Justru kan pada saat lagi terpuruk bukannya harusnya saling bergandengan untuk bisa bangkit Saling bareng-bareng, support, saling ya. support. Berdoa bareng begitu. Iya. Atau kamu kalau ada bapaknya teman-teman kamu ada kerja di mana cari-cari tahu, kasih tahu link-linknya gitu kan. Iya itu lebih, iya bener loh. Bisa. Koneksi teman-teman kan sekarang zamannya milenial nih, semuanya sosmed. Papa kamu kan mungkin masih yang konvensional ya, masih yang
sana, kamu bantuin. Beda Aku generasi. pernah kasih tahu bapak suruh kerja ini ya itu, tapi bapak tetap gak mau. Oke, Pak Farid, Oke. selama ini komunikasi dengan istri dan anak itu terbuka? Terbuka? Nggak ada yang ditutupin? Nggak ada. Masih ada yang disimpan nggak? Nggak ada. Selama ini 2 tahun terakhir diceritakan Diceritakan semua? semua saya apa adanya. Apa adanya? Nah, tapi dia marah terus karena menyuruh saya nyari duit terus. Kerja. Kalau dilihat dari gesturnya Pak Farid, menurut kamu Pak Farid ini orang yang jujur atau ada menyembunyikan sesuatu? Saya tadi udah catat semuanya di sini, tapi Mbak Yuni juga harus jujur ya. Istrinya meledak-ledak, Mas Faridnya udah jujur, sudah mencari kerja juga udah jujur. Terus kemudian kita balik lagi ke istrinya, selalu ingat-ingat hal-hal yang jelek-jelek dari Mas Farid. Ini agak sensitif sekali. Ada momen suaminya selingkuh. Saya nggak pernah selingkuh. Buktinya apa kalau saya selingkuh? Ya terus ngapain kamu keluar kota? Itu ke tempat saudara saya menenangkan pikiran saya. Karena kamu kalau pulang ke rumah kamu tuh ngoceh, marah terus. Saya nggak Mas sanggup. Bayu sekarang pikir aja ya, setiap nenangin pikiran dia keluar kota. Ngasih duit saya aja kagak, tapi dia bisa keluar kota. Itu dia ngapain? Oh. Hah? Iya. Mbak Yuni, Ngapain? Mas Farid, ini saya mau ingetin lagi ya, ini ada anaknya di sebelah saya. Jangan sampai justru malah membuka aib suami, membuka aib istri depan anak. Saya rasa itu nggak bijaksana sih. Betul. Ya, tapi memang bener nggak apa yang ditanya Mbak Yuni? Nggak benar. Saya ke tempat saudara saya, dia tuh menuduh saya selingkuh karena saya tuh nggak pulang. Tapi enggak kan? Nggak selingkuh. Saya tempat saudara saya. Saya tahu dia ngerawat ibunya. Tahu Jadi saya. Setiap ada masalah, Bapak keluar kota. Karena saya tempat ngadu tuh ke saudara saya. Itu. Mungkin ini yang dimaksud ada momen suaminya selingkuh adalah sebuah tuduhan atau sebuah alasan untuk mencari-cari kesalahan terus gitu. Ketika orang udah nggak suka, orang udah empat banget, biasanya cari-cari kesalahan yang enggak. Seperti itu. Banyak yang dikorek lah. Maaf ya, dia itu ngingatin kejelekan 2 tahun ini aja. Kebaikan 13 tahun ke belakang dia nggak ingat lagi. Mau bawa apapun dia nggak ingat. Nah, itu Pokoknya tadi, Mas Farid, ya saat mungkin gini ya, Mbak Yuni saya bisa memahami nih ya, kalau misalnya ibu lagi di rumah sakit, sementara Mbak Yuni harus bekerja, pasti dukungan orang dekat yang sangat dibutuhkan yaitu adalah suami. Dan kenapa Mas Farid keluar kota padahal Mas Farid tahu di rumah sakit mana ibunya Mbak Nah, Yuni? barusan dia ngomong kan, Iya. dia tahu ibu saya dirawat, kenapa dia nggak datang? karena saya sayang sama anak, sama dia, sama ibu saya. Ibu dia itu udah saya anggap ibu saya sendiri kan. Kenapa nggak Tapi saya ke tempat saudara saya itu menenangkan pikiran, mau pinjam uang, rencana saya mau minta bukan pinjam karena saya lagi nganggur untuk bantu-bantu dia ini. Tapi dia nggak ngerti. Kamu keluar kota berapa lama? Aku tanya. 2 minggu. Ya terus masa saudara kamu nggak bisa minjemin duit selama 2 minggu gitu? Ya namanya Betah kamu di sana gitu? Hah? apa nama di rumah saudara? Nggak mikirin kan? Nggak mikirin keluarga kamu kan? Saya tuh sayang sama kamu, justru saya keluar kota. Sayang sama anak saya, tahu nggak? Bosan saya dengar kamu ngomong kayak begitu mulu. Bosan, tahu nggak? Mas Farid setiap ditanya soal luar kota, kata-kata yang disampaikan, jawaban Mas Farid itu berulang, itu lagi. Biasanya ya sejauh yang kita tahu kalau ditanya dan jawabannya berulang-ulang, mungkin ada yang ditutupin atau nggak jujur. Ya sekalian mencari kerja juga sih. Bener, mencari kerja. Selain Mau itu? uang. Nyari Itu aja? Nyari kerja juga, nyari informasi. Jujur. Jujur. Terus Kalau cari kerja juga berarti ada yang lain. Ya, saya cari kerja juga. Yang lain apa? Selain cari kerja apa lagi dilakukan? istirahat aja di rumah. Di Nggak rumah ada saudara. selingkuh itu, nggak ada niat saya mau selingkuhan itu. Niatnya nggak ada. Nggak ada. Tapi dijalanin nggak? Nggak Nggak ada selingkuh. ada. Nggak ada Betul. perselingkuhan sama sekali. Nggak ada. Nggak Saya ada ingat orang anak ketiga. gadis saya. Mas, kamu nggak mikir kan waktu ibu saya dirawat, gagal ginjal itu operasi berat loh. Hah? Iya. Kamu nggak mikir itu biaya dari mana? Iya. Hah? Betul. Nggak mikir sekarang ibu saya bisa sembuh itu kenapa? Kamu nggak mikir kan? Kamu enak aja kan? Kamu nggak tahu nih puyengnya kepala saya tuh kayak gimana? Iya.
Mas jujur aja Mas. Apa yang disembunyiin sih sebenarnya? Udah sampai sini, udah terbuka semuanya. Jangan sampai gara-gara menyimpan sesuatu, berbohong, akhirnya malah menghancurkan keluarganya loh. Maaf, nggak ada yang disembunyikan. Cuma Mengorbankan menyembunyikan ini diri semua. saya sendiri. Saya tuh malu dengan ibunya. Saya nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Oh jadi karena malu nggak bisa bantu, Nggak bisa bantu, mertua betul. yang ada di rumah sakit, memilih untuk keluar Keluar kota, menutupi Menenang rasa itu. malu. Rasa malu. Iya. Rasa malu. Jadi cerai apa lanjut nih? Mbak Saya Yuni, mau udah minta cerai aja, saya udah. Tuh. Halo Pak Farid, Ya terserah dia kalau mau cerai, silakan. Apa mau kamu? Saya sebenarnya saya nggak mau cerai. kalau dari saya lanjut. kenapa Kenapa kamu nih, bisa Dede? bilang gitu Roy? Karena gini, jadi orang tuh ada sisi baiknya masing-masing gitu yang terpendam. Kalau kesalahan cuma 2 tahun itu bisa menghancurkan hidup rumah tangga, berarti dia orang nggak nginget sebuah kebaikan selama 13 tahun yang lalu. Betul. Pasti kan 13 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya. Ada memori-memori Ada yang- banyak pengalaman yang udah Iya. dilewatin bareng-bareng. Lagi ini kan sebenarnya Isa kan juga anak-anak, ntar lu dapet suami, Iya. kalau misalnya kamu marah-marah sama bapak kamu, nanti kamu kena karma loh. Mas Bayu, Om Roy, saya minta maaf ya. Saya juga tahu sebenarnya saya juga malu di sini. Membuka aib keluarga saya, saya malu. Yang saya heran itu kenapa suami saya selama 2 tahun ini tuh malesnya kebangetan, Mas Bayu. Kenapa? Emang beda, dulu dia nggak kayak gini. Kalau dari auranya Mas Dulu Farid dia kenapa rajin. sih? Dulu Saya rajin, suruh apa tapi aja sekarang juga ini- mau. Kak, Kenapa sekarang sekarang agak seret gitu loh, Roy? gara-garanya ya itu dia udah hopeless juga, dia udah Mas Farid tuh udah capek banget sebenarnya. Apa faktor umur juga yang kadang kan umur juga bisa tuh, Bay. Jadi orang ngasih kerjaan, nih kayaknya karena udah umur segini fisiknya udah kurang kuat. Soalnya kan si bapak kerjanya serabutan. Iya. Kayak misalnya mau jadi kuli bangunan. Itu untuk umur segini mungkin ya Iya, usia tenaga produktifnya apa nggak segala seperti waktu macem mungkin kan. 10 tahun yang lalu ya. Nah, kecuali memang kerja yang di belakang meja pakai otak itu kan beda ya. Kalau bapak kan dari muda memang serabutan Serabutan, terus. betul. Kalau serabutan gitu sih setahu saya itu ya ada dari faktor umur berpengaruh. Iya. Tapi Mbak Kalau Irma, waktu muda sih, kerjanya dia serabutan itu bukan ngangkat-ngangkat. Jadi nggak capek. Iya maksudnya kan sekarang bapak udah nganggur nih. Terus mau kerja serabutan lagi. Melamar. Ya kan serabutan-serabutan yang udah tenaga-tenaga keras, tenaga kasar itu kan untuk umur-umur muda. Kalau umur sebapak sih yang mau menerima, kayak saya nih, saya mau menerima bapak kerja, saya kan mikir sanggup nggak sih bapak nanti kerja Iya. gitu. Ya harus dong, kan dia punya keluarga. Tuh kan Bu, Nah, maaf. maksudnya bukan itu maksud saya. Bukan Harus itu, dong, Mbak Irma. maksudnya gini loh, Mbak Yuni, mungkin dibandingkan Mas Farid 10 tahun yang lalu itu Iya. lebih kuat, lebih sehat, ya kan, lebih produktif. Sekarang Iya. kan namanya berjalannya usia, ada ya kan nggak mungkin Kendala, juga Mas kendala Farid. umur. Ya, Itu Yuni bukan kan nggak alasan, Mas mungkin dong Bayu. bapaknya kerja terus-terusan. Pasti ada waktunya akhirnya pensiun, di mana nanti ada tugas yang beralih ke Yuni, ke anak. Walaupun ya mungkin saya ngerti kalau teman-temannya Yuni kok mungkin nggak seperti ini kondisinya gitu ya. Jadi ya, saya sih sebenarnya ada juga nih kondisi seperti keluarga ini nih Mas Bayu dari Oh gitu gimana? dari temen saya juga kayak gitu kan. Persis saya perhatiin data ini kayak sama nih kondisinya. Jadi ya memang bapaknya udah faktor usia gitu kan. Mau kerja yang berat-berat susah gitu. Tapi ini ada kerjasama di antara keluarga, antara ibu sama anak. Anaknya juga udah mulai cari-cari kerja-kerja magang. Ibunya dari hasil pekerjaan yang serabutan ibunya itu, mereka kumpulin bareng nih, akhirnya bikin usaha dagang bareng, bikin warung. Kompak Si ya? bapak yang ngejalanin akhirnya kayak gitu. Jadi ada kerjasama di dalam keluarga. Kalau teman saya sih seperti itu nih. Saling kondisi. support. Nah Iya, saling Yang gitu terpuruk loh. justru didukung. Nah seperti Bukannya itu. marah-marah terus kan, Kalau- kompromi gitu di rumah. Iya, saya tahu. Ya ibu marah-marah juga itu karena gara-gara Nah, itu dia. bapak. Mas Bayu, saya tahu. Tapi untuk membuat Kumpulin usaha itu kan modal. butuh modal. Iya. Sedangkan gaji saya itu hanya cukup buat sehari-hari. Iya, oke. Ya, Mbak Yuni pelan-pelan, tapi kami setuju sih apa yang menjadi masalah dan kekecewaan yang Mbak Yuni dan Mbak Nisa ini sebenarnya kan ya seorang bapak ya di
hukum yang kita tahu kan memang harus punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, menafkahi diri sendiri dan keluarga. Nah kalau Bapak ya tidur-tiduran aja, males-malesan, dan ya mungkin ya walaupun keberuntungannya belum datang gitu ya, tapi bukan berarti ya tidur-tiduran aja kalau ada masalah keluar kota begitu kan, justru itu malah menunjukkan Bapak nggak bisa, maaf ya Pak, nggak bisa diandalkan gitu. Kenapa sih Bapak kayak gitu? Kondisinya kan sehat kan? Iya. Makanya saya tuh betul kata Mbak Irma tadi, saya tuh mau cari modal, mau usaha dikit-dikit di rumah, rencana saya begitu, betul kata Mbak tadi. Tapi ini nggak bisa diajak kompromi, maunya uangnya yang banyak. Oke. Maunya langsung. Sekaligus langsung blok gitu. Nah, tapi kita nggak bisa, kita orang-orang ekonomi kayak gini kan harus mesti dari nol. Nggak bisa langsung banyak. Ingatin yang 13 tahun ke belakang kemarin kayak mana saya, walaupun dikit-dikit saya ada hasil. Kuli bangunan oke, tukang beca oke, Ya sekarang tukang ojek oke. Sekarang apa? Sekarang saya tuh mau cari kerja juga, tapi belum ada faktor keberuntungan gimana? Mau diapain, bujukir balik. tapi usaha terus Usaha kan? terus setiap hari. Ya, karena tidur emang tuh bukan tidur sahur tidur. Dengerin. Ya. Maksud aku, kalau kamu emang nggak mau kerja, bantuin aku di rumah. Saya udah pernah bantuin kamu waktu itu, ya nggak? Apaan? Kamu pulang, aku pulang-pulang kamu tidur. Piring-piring saya cuciin semua. Kamu nggak ingat, kamu tuh ingat kejelekannya aja sih. Gimana tuh Bang? Pak? Mas Farid, saya mau nanya, rumah yang sekarang milik siapa? Saya. Betul, saya ikut dia, mau rumah dia. Oke. Tapi sekarang Bapak ada niat kan? Ya, ada rencana untuk punya usaha Ada. bareng-bareng gitu Ada kan ya? rencana, ada. Untuk menjadi tulang punggung Iya. dan bertanggung jawab menafkahi keluarga Betul, kan, Pak ya? ada. Gimana? Mbak Nisa, Mbak Yuni mau memberikan Dia kesempatan lagi? Enggak. Apa mungkin Ibu mau ngasih target gitu Enggak, ke Bapak enggak. gitu? Oh, ini Saya udah bener. nggak bisa, Mas Bayu. Pertanyaan terakhir, Mbak Yuni, kamu udah nggak mau sama si Mas Farid? Enggak. Beneran? Ucapan doa lo? Ya bener lah. Ada Nggak orang mau lain sama jangan-jangan? Ya, betul, berarti dia selingkuh nih. Ya urusan saya dong, mau ada Nah, urusan. itu dia. Kalau saya nggak mau bercerai. Beneran ada orang lain? Itu urusan saya, Mas Bayu. Oh my God, you're lying. Kamu bohong. Adalah pria lain. Tapi kamu menyalahkan. Jadi ini seolah-olah jadi ada masalah Kambing supaya hitam. bisa Iya, dia playing victim berarti. sama orang lain? Iya. Cari yang lebih ada duitnya. Oh. Betul. Nah, jujur. Enggak, di sini tolong jangan bahas soal saya. Saya di Aduh, sini tuh minta jalan Ketahuan keluar untuk bohong suami ya. saya. Enggak, saya nggak ada selingkuhan di luar. Tapi kenapa jawabannya ragu tadi ya? Ya itu kan terserah saya. Kalau di luar ada atau enggak itu terserah saya dong. Terserah, men. Itu hak saya kan, karena dia udah nggak ngasih nafkah bertahun-tahun loh. Terserah artinya berarti ada sesuatu. Dan dia bilang, kan lagian dia udah nggak ngasih nafkah saya bertahun-tahun. Oke, berarti Jadi there's dia mau someone mencari already. yang, Lebih baik lagi. ya ini bukannya nuduh sih ya. Iya. Kamu gini-giniin laki kamu, ternyata kamu juga punya ini untuk ya udah. Kita lah. nggak nuduh loh, Nggak tapi nuduh. cara menjawab Yes. Mbak Yuni sendiri yang Cara menunjukkan menjawabnya sebenarnya. itu ternyata memang memberikan Tapi, jawaban. Ya. Oke, Mbak Yuni, Mas Farid tahan dulu emosinya ya. Saya mau tanya sekali lagi. Mas Farid ini selama 2 tahun terakhir, kalau misalnya ada masalah lebih milih untuk menenangkan diri, udah gitu juga sering tidur. Sebenarnya Mas Farid ini sehat kan? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Oke, saya mau tanya Roy, kalau dilihat dari gesturnya, dari cara bicara dan juga penampilannya, apakah Mas Farid ini menunjukkan sebagai orang yang sehat atau kamu ngelihat yang beda? Saya melihat kesehatan yang kurang bagus juga di daerah paru-paru, dan kemudian saya juga lihat di daerah usus, dan kemudian lanjut lagi ke bawah ginjal. Ya iyalah, orang kerjanya tidur mulu. Gimana nggak sakit paru-parunya? Paru-paru sih bukan karena tidur, karena pola hidup. Tapi pola kan hidup rokoknya yang nggak kuat loh Mbak Irma. Oh, ngerokok juga? Ngerokok. Rokoknya itu kuat. pola hidup itu berarti. Lalu Bapak beli rokoknya gimana? Pola hidup Pakai yang uang nggak benar. siapa? Ya, minta-minta aja sama teman. Tapi bener gak apa yang Roy bilang ada masalah paru-paru, Iya. ginjal? Iya. Sebenarnya saya buka aja sekarang ya sama istri saya ini. Dia mau cari pria yang lebih dari saya nggak apa-apa. Yang mendonor ginjal saya ke ibunya itu adalah saya. Yang mendonor ginjal ibu itu adalah saya. Karena saya baik sama ibunya, udah saya anggap ibu saya sendiri. Apa Mas? Gimana jadi maksudnya Kamu Maksudnya, jangan ngarang ya kalau donor- ngomong ya. Mas Farid mendonorkan ginjalnya ke Ke ibunya. ibunya Mbak Yuni? Iya.
Sampai sekarang sehat. Iya. Beliau baik-baik Iya. aja sembuh. Oh, Iya. jadi berkatnya Mas Farid. Pantesan tadi saya pas Bayuni bilang ibu sakit Tante, gagal Ibu. ginjal, terus udah sembuh. Soalnya setahu saya kalau gagal ginjal tuh harus cuci darah terus. Terus Iya, agak panjang Mbak Ibu, Mbak. prosesnya. Gimana dia yang donorin? Waktu mama saya lagi di rumah sakit aja dia nggak pernah datang. Nah itu. Dia nggak tahu saya datang, dia lagi pulang. Saya Mas Farid sebenarnya datang? Datang, dia nggak tahu. Saya donor darah ke ibunya itu, donor darah ginjal. Karena saya sayang sama ibunya itu seperti ibu saya sendiri. Kenapa nggak pernah ngomong sama Mbak Yuni? Ya. Kalau ngomong dia mulutnya begitu. Berarti sekarang ginjalnya Mas Farid tinggal 1 dong. Iya, karena demi untuk ibu dia. Karena ibunya itu sangat baik sama saya dan saya sangat baik sama dia. Bener. Bener. Iya. Ada buktinya semua. Ada. Tuh, Mas, terserah. Kamu menuduh apa? Silakan. Kamu mencari laki-laki yang lain, silakan. Saya buka sekarang. Tanya ke ibu kamu. Soalnya bener sih Mbak Yuni, kalau orang udah sakit gagal ginjal tuh logikanya dia harus cuci darah terus dan nggak bisa sembuh. Nggak Soalnya selesai. ya tante saya Panjang ya Syifa prosesnya. udah Oh, udah nggak ya? lewat karena ya gagal ginjal itu. Tapi kan tadi Mbak Yuni bilang sekarang ibu saya udah sembuh. Loh, saya dari tadi mikir kok gagal ginjal bisa sembuh ya karena didonor kan. Berarti kan. Mas Farid, anaknya tahu nggak soal ini? Kamu tahu nggak? Ibu kamu tuh nggak cerita, nenek kamu tuh. Bahwa saya yang donor ginjal pada ibunya dia ini. kamu kenapa nggak ngomong sama aku sih, Mas? Hah? Percuma ngomong sama kamu tuh nggak habis-habisnya. Marah terus kamu tuh, emosi terus. Kenapa kamu males kayak gini, Mas? Males-males, kamu tuh mau selingkuh sama orang lain ya? Saya buka sekarang, nggak apa-apa. Mau cerai juga nggak apa-apa. Tahan, ya Mbak Yuni. Jadi mungkin selama ini kenapa Mas Farid mungkin nggak seproduktif dulu, lebih banyak menenangkan diri, istirahat di rumah karena memang kondisinya nggak sama seperti dulu. Iya, Mbak. Mas Bayu, itu yang bikin saya bingung. Kan tadi saya tanya, kenapa? Kamu selama ini tuh males banget, Mas, beda sama yang dulu-dulu. Kamu tuh ngingetin yang 13 tahun kemarin, tau nggak? Nyesel kan sekarang, Mbak Yuni. Kamu tuh aku minta maunya maaf. banyak terus. Apa mau kamu bercerai juga oke? Saya udah baik sama ibu kamu, tau nggak? Aku minta Sanggup ginjal saya 1 sekarang. Mas Farid, Mas Bayu, aku benar-benar nggak tahu, Mas. ya udah. Mas, aku minta maaf. Oh iya, tisu. Ya Mbak Yuni, Mbak Nisa, ya ini kan sekarang ada satu fakta yang baru terungkap nih yang mungkin selama ini menjadi rahasia Mas Farid. Apa alasannya 2 tahun, ada perubahan, ternyata sekarang tawan, udah ya Berarti udah nggak usah tahu lah. nuntut lagi ya. Kenapa Aku mungkin minta lebih maaf banyak ya, istirahat Mas, di ya. rumah. Oke, saya maafin ya, Isa. Kamu jangan lagi marah-marah depan umum gitu ya. Ya udah Pak, Mas Farid juga sabar ya. Mas Farid juga sabar ya. Saya udah cukup sabar. Iya. Jangan pernah lelah sih, sabar. Oke. Ya. Sekarang mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini udah sama-sama diketahuin. Ya, jangan pernah kepikiran terlintas lagi soal kata cerai ya, Mbak. Mas dan juga terutama Mbak Nisa. Mbak Nisa beneran deh. Mbak Nisa akan nyesel sekali. Iya, sepapa maafin. Ya udah, nih kita turut bahagia kalau misalnya sekarang semuanya keluarga ini baik-baik aja, bisa saling memaafkan, akhirnya bisa kembali bersama. Ini kondisinya mungkin tidak seperti sebelumnya, tapi justru disinilah diuji nih kekuatan keluarga Bapak, Mbak Yuni. Ternyata the hero, suaminya itu adalah pahlawannya. Iya. Kayak plot twist cerita, jadi terkesan ini dan akhirnya baru sadar Mbak Yuni yang pahlawan. Saya minta maaf ya, Mas Bayu, Mbak Irma, Mas Iya, Roy. saya minta maaf nggak ya, apa-apa. Mas Roy, Mas Bayu, Mbak Irma. Maafin istri saya atas kelancangan dia ngomong-ngomong ya. Nggak ada masalah. Kami begitu bahagia kok, keluarga Bapak bisa baik-baik lagi. Dan sekarang nikmatin enjoy hidup, berbuat baik bareng-bareng nih bertiga, kunjungin panti asuhan apa, panti donor apa, Saling donor support lah ya. darah. Iya. Ya, kami harap yang terbaik ya. Ya, baiklah. Oke.
Terima kasih ya. Terima Mas Farid, Mbak Yuni, Mbak Nisa, ya ini bulan baik. Mudah-mudahan keluarganya baik-baik aja. Terima kasih. Boleh Om Don dianterin ke depan. Minuman Mari boleh bayar, dibawa Pak. kalau mau. Iya. Oh, nggak usah. Oke. Oh, bawa aja. Silakan. Dharma Wangsa. Silakan. Janganlah berprasangka buruk terhadap sesama manusia, karena itu hanya menghancurkan semuanya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang dituduh mencelakai orang lain karena hutang. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yudi. Silakan, Pak. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Benar ini Bapak mau mencelakai orang lain menurut informasi yang kami punya. Mencelakai orang lain, tapi pihak kedua yang saya celakain. Saya ini peminjam uang ke orang-orang ya pribadi. Teman. Katakanlah rentenir. Oh, Bapak pekerjaannya meminjamkan uang ke orang. Rentenir berarti bunganya Rentenir. tinggi dong ya Ada biasanya. bunga yang tinggi, ada pemaksaan gitu-gitu ya untuk menagihnya ya. Iya. Oke, terus? Ini teman saya ada yang minjam sebesar 25 juta. Dia harus mengembalikan berarti kan 30 juta. Berarti berapa persen tuh, Pak, bunganya? 20. 25 juta 20. kembali. Itu selama berapa lama target harus dibalikinnya? 6 bulan. Terus sudah dibayar? Belum sama sekali, sepeser pun saya belum terima uangnya. Kata dia kan untuk modal usaha. Saya tahu juga usahanya, tapi entah kenapa suatu hari dia bilang bangkrut usahanya itu. Saya tagih ke rumah, digembok. Saya tagih di rumah, saya ketok-ketok juga nggak ada orang keduanya. Ketiganya juga sekalinya ketemu dia bilang belum ada uang katanya. Seperti itu. Tapi Bapak nggak tahu uangnya digunakan untuk apa gitu? Dia bilang sih untuk usaha. Iya, tapi hanya dengar dari omongan, dari ceritanya aja. Iya. Oke, setelah nggak ketemu orangnya itu gimana Pak? Suatu hari saya dengar suaminya meninggal. Nah, itu saya bisa dengar. Ini usaha sebagai rentenir masih dijalanin sampai sekarang? Masih. Lumayan gede. Biasanya persen iya. Kalah bunga deposito. Jauh. Tuh, jauh banget, 7%. biasanya juga ya 5 juta, 10 gitu biasanya. Ini karena teman sendiri kenal, jadi saya berani ngasih 25 juta. Oh, biasanya Bapak nggak minjemin sebesar itu? Iya betul. Oh, oke. Lalu harapannya dengan datang ke sini untuk apa? Ya uang kan belum diterima sama saya sepeser pun. Saya mau minta ke istrinya dong yang masih ada. Terus dibayar? Tidak. Dia bilang juga dia masih ini, sekarang statusnya janda, usahanya juga bangkrut. Saya harus bagaimana lagi? Jadi gimana dong? Diikhlaskan gitu? Tidak. Ya buat perjanjian sama istrinya itu, ya sudah. Istrinya juga cantik sih. Ya saya mau sama dia. Oh, serem. Takut. Untuk bayar utang? Untuk bayar utang ya. Untuk beberapa kali sampai lunas gitu. Jadi Bapak maunya kayak gitu?
Iya. Harapannya seperti itu. Oke, kami Kalau akan ajak si Bapak istri ya. itu nggak mau gimana? Nah itu dia, ini kita akan tanya tanggapan teman kami ya, sahabat kami mungkin bisa memberikan ya pendapat dan juga memberikan saran apa yang dilihat beliau dengan kasus ini ya, tentang kasus ini. Kami akan ajak Pak Yudi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yudi, dengan tanggal lahir 6 Februari 1981 dan memiliki nomor rumah 18. Sosok yang sangat sulit mengontrol emosi dan memiliki ego yang cukup kuat. Entah kenapa saya merasakan masa lalunya dipenuhi konflik dengan orang lain. Entah kenapa saya terus merasakan sampai saat ini ada sesuatu yang negatif dari sosok Yudi. Hal ini berkaitan dengan wanita, uang, dan pekerjaan, serta tahta. Selamat malam. Malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Yudi, dengan tanggal lahir 6 bulan 2 1981 dan nomor rumah 18. Mas Yudi ini seorang rentenir, biasa meminjamkan uang ke orang lain yang membutuhkan tapi dengan bunga yang tinggi. Dia pernah meminjamkan uang ke temannya, Roy, sebesar 25 juta. Tapi begitu ditagih, susah, dan ternyata Udah meninggal. Orang yang tersebut sudah meninggal. Ya, sudah meninggal, tapi ada istrinya yang katanya cantik. Pak Yudi ini juga tertarik. Dan Jadi katanya artinya istrinya diambil untuk diasumsiin sebagai untuk bayar lunas dong ya. Istri nggak tahu Ya, dia rencananya mau kayak harapannya gitu. seperti itu. Saya nggak tahu kamu ngelihatnya kalau seperti ini Pak Yudinya gimana, Roy? Sudah terjadi Kalau atau dari belum? segi yang saya lihat dari perspektif saya ya, saya Roy Kiyoshi. Kalau misalnya udah terjadi seperti ini dan dia nggak bisa bayar, ada istrinya juga yang cantik, saya rasa istri kayak sama Pak Yudi, betul apa tidak? Betul. Kasihan banget sih, Roy. Kenapa nggak dinikahin aja, kan janda itu. Nah, betul. Kenapa nggak dinikahin, Pak? Belum ada, kayaknya sih dia nggak mau, kayaknya sih dia Lagian marah. juga. Tapi ya saya nggak setuju kalau menikah ya. Kenapa tuh? Soalnya dia Sama rentenir. nggak- Tapi daripada nggak digituin jos. doang, ayo. Kan kita sebagai seorang wanita rugi dong. Iya kan. Iyalah. Sekarang begini, Tapi kalau dia abang jangan begitulah, yang lain aja. kalau saya yang punya hutang, Bagus sih maksudnya nggak. kalau saya yang punya hutang, good looking. Mbak Maksudnya yang ngutangin, gimana perasaan Mbak kalau saya tuh nggak bayar hutang-hutangnya? Kita kasih jenjang waktu. Iya. Iya, Bayar maksudnya. cicil gitu. Ada beberapa opsi sih, beberapa pilihan, kemudahan, misalnya jangka waktu yang dipanjangin, atau mungkin termin pembayarannya yang biasanya sebulan 1 juta jadi diringanin jadi 200.000 per Iya, bulan. ini mah dari matanya kelihatan aja nih emang bapaknya yang udah nafsu tuh sama istri tuh. Bener, Istrinya. aku setuju tuh. Ya, kelihatan dari Gitu. matanya. Abang istrinya gimana, Pak? Boleh diceritain nggak ke kita? Mungkin Cantik bisa- mana mas saya? Hampir sama sih. Hah? Oh, hampir sama nih. Seperti apa? Seperti apa? Saya jadi takut sama bapak. Kalau saya lihat, emang dia cantik gitu sih. Konotasi cantiknya kan beda ya. Saya juga ada rasa suka sih. Hah? Ada rasa Kemana? suka juga sama Gak ada istrinya. rasa suka sama istrinya. Tapi kan daripada digituin doang kan, maksud Iya, saya kan iya. mendingan diresmiin aja gitu, dinikahin tanggung Ya, jawab. istrinya mau nggak, perempuan mau Kasian nggak? lu. Kalau nikah kan harus sama-sama mau, bukan karena terpaksa. Nah, kalau digituin doang, mau nggak? Apa kalau dipaksa kan berarti kan masuknya ke kategori pemerkosaan dong. Itu bayar utang dengan cara sudah pernah Bapak sampaikan ke istrinya, ke orang itu? Sudah. Sudah. Sudah Udah. sama-sama sepakat.
Sudah pernah melakukan? Sudah. Nah itu berarti kan kalau udah pernah melakukan jatuhnya suka sama suka. Kalau udah suka sama suka mendingan nikah aja. Ya kan? Tapi Pak, Udah kalau nggak usah bayar, bobo aja sama gue. Jadi itu nggak bisa dibenerin sih. Dan dalam hukum juga itu nggak bisa seperti itu. Iya, Mau pantesan. pinjamkan uang nggak bisa cari keuntungan Dari yang situ besar. ya. Nggak bisa, itu riba sih. riba sih. Pantesan dapat itu hukumannya. Dan ini yang dia tuai. Iya. Irma gimana tanggapannya, Ma? Kesannya gimana, Yudi dan Yuni? Pernah ketemu nggak dengan orang-orang yang memiliki masalah seperti mereka? Kalau yang pernah memiliki masalah ya itu yang Yuni yang tadi yang saya bilang ada teman saya sama persis kayak mereka kan kejadian rumah tangganya. Kalau yang Yudi ya saya simpatinya ke perempuannya bukan ke Yudinya sih. Kasihan dia. Biasanya saya kan sebagai seorang perempuan kalau ngerasain kayak Yuni aduh rugi banget sih aduh kenapa mau sih jadi gitu-gitu jadi kayak kita gergetan sendiri. Aduh kenapa sih kasarnya lu ini banget sih gitu. Jadi sebenarnya masih bisa cari cara lain, Harusnya, jalan lain kalau gitu ya. memang dia mau berusaha sih sebenarnya banyak sih. Ya sih, ini jadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini sih ya. Mudah-mudahan kejadian yang dialami Yuni dan Yudi tidak diulangi lagi. Irma Dharma Wangsa, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Semoga selalu sukses dengan Amin. karirnya, dengan rencana baiknya, Amin. dengan pasangan barunya. Dia bahagia selalu ya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan terima pencerahan kasih. buat kita semua.